Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, keadilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masih banyak rakyat kecil yang hidup dalam kesulitan, kesenjangan sosial yang semakin terlihat, serta hak-hak dasar yang belum terpenuhi secara merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Labibah. Saya Muhammad Jessica Jaya. Dan saya Muhammad Hidayat. Kami akan membahas tentang implementasi sila kelima dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan adalah kunci persatuan dan kesejahteraan bersama. Kita sering mendengar bahwa negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tapi mengapa banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Di sisi lain, program dan bantuan pemerintah terus dijalankan. Namun, apakah 100% akan tersalurkan kepada rakyat miskin? bersama kami, mari kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kami dan mari kita lihat pandangan narasumber kami tentang keadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Anda, bagaimana kondisi keadilan sosial di Indonesia saat ini? Menurut saya sendiri nih ya, tampil ke orang lain. Sebenarnya keadilan di Indonesia itu sebelumnya sepenuhnya belum merata sih. Masih ada keterhambatan dari pemerintah. Hambatan apa aja yang terjadi sehingga keadilan itu belum menjadi sesuatu yang terrealisasi? Oh ya, nyari pekerjaan rada susah kan. Mungkin banyak orang yang pakai orang dalam, bahkan pakai material-material kayak entah uang atau jabatan. Mungkin itu sih yang membuat ya hal tersebut terjadi. Nah iya. Apa sih faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial tersebut? Faktor utama yang membuat kayak ada suatu kesenjangan sosial gitu. Ya mungkin ekonomi ya, karena kan banyak sekarang tuh semuanya tuh pakai duit. Bahkan mau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pakai material harus menggunakan uang. Iya. Ya mungkin bisa diperbaiki dari pemerintah. Kan itu kan menyangkut ekonomi ya, sedangkan kayak dari segi ekonomi aja itu udah nggak adil gitu. Tapi semua hal itu harus menggunakan ekonomi. Jadi kayak gimana caranya biar ekonomi itu nggak menjadi suatu penghambat sosial. Mungkin pengawasan dari pemerintah kali ya, buat pengawatan dari dunia kerja maupun ikatan pasar sih menurut saya. Ya, itu kan. Di masyarakat juga sering muncul anggapan bahwa dana untuk warga kurang mampu itu disalahgunakan. Menurut Anda, apakah itu sering terjadi? Ya, menurut saya sih itu sering terjadi sih, karena banyak dana-dana pemerintah yang seperti dana BOS, dana KIP itu salah sasaran. Tapi dalam artian tuh gak masuk ke orang yang membutuhkan gitu. Menurut saya sih itu. Nah, tadi kan menurut Anda itu kayak contoh dari penyalahgunaan dana kan kayak menggunakan uang KIP ya untuk disalahgunakan. Kayak dia tuh harusnya mampu gitu, tapi dia dapat KIP. Nah, menurut Anda kalau misalkan ada orang yang dia tuh sebenarnya mampu tapi dapat KIP. Nah, dapat KIP-nya itu karena dia jalur beasiswa gitu. Menurut Anda itu apakah itu salah satu penyalahgunaan dana? Kalau itu perkara sulit ya. Bisa dibilang iya, namun dalam artian dia tuh kayak kurang pantas aja. Ibarat sebelum kita menerima beasiswa tuh harus tahu latar belakang dari seseorang kan. Begitu sih kurang lebih. Nah, menurut Anda, kalau ketidakadilan ini terus berlangsung, dampak apa yang paling terasa di masyarakat? Menurut saya dampak yang paling besar itu mungkin kecemburuan dari salah satu pihak ya, karena
ketidakseimbangan tentang ekonomi atau tentang hal yang dia dapatkan tersebut tuh bakal berdampak untuk sesuatu orang yang dirugikan. Bahkan walaupun dia tidak merasa dirugikan, dia juga akan melihat bahwa dirinya tuh dirugikan oleh hal tersebut. Begitu sih, Bro. Cara mengatasinya bagaimana? Mungkin dengan pengamatan yang lebih ya, lagi-lagi kita ngomongin pengamatan karena pengamatan pemerintah tuh emang sangat penting ya. Tapi bisa diatasi dengan cara lain seperti lebih memperhatikan undang-undang ibadah, lebih memperhatikan hal-hal yang tidak selalu ya itulah pokoknya. Berarti kalau kayak gitu itu kembali lagi kepada pemerintah ya. Oke, cukup sampai sini aja. Terima kasih. Sama-sama. Dari narasumber tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya keadilan di Indonesia masih menjadi pertanyaan yang sangat besar.